Jadi keinginannya Mbak Nina, apakah sebenarnya itu menurut Allah memang sudah tepat seperti itu? Itu kan kita Bukan nggak keinginan pernah saya, tahu. keinginan teman saya, Oh, Pak. iya. Kita ulang aja. Daripada bermasalah. Cuplek. Banyak diulang-ulang sih. Iya, oke. Kamu ngedit aja nanti ya. Iya, udah. Ulang Oke, aja. Ulang dari awalnya. Oke, kamu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ya hari ini udah berapa kali diulang gitu. Tapi minimal ya sahabat semua, tempatnya oke lah. Ada tanaman, keren lah, studio mininya ini keren lah. Ayo apa? Enggak, aku tuh mau tanya. Ada temen tuh yang bilang bahwa gue tuh usaha udah, doa udah, gitu ya. Maksudnya ikhtiarnya dia untuk menjadi sesuatu yang seperti dia inginkan, sesuatu yang dia cita-citakan gitu ya. Yang merupakan cita-cita keluarga juga itu sebetulnya. Sebentar, sari roti lewat. Nggak apa-apa. Oke, nggak kedengeran. Siapa tahu nanti di endorse. Oke. Nah, jadi terus sampai akhirnya ibunya tuh bilang, kamu sih nak, kamu tuh kurang doa, kamu sembahyang kurang kenceng, tahajudnya kurang kuat gitu, puasanya kurang gitu. Terus sampai temanku tuh bilang, Bo, kan gue yang doa ya, gue yang usaha ya, gue yang ikhtiar dari segi secara spiritualismenya. Kan gue nggak perlu doa terus gue lapor sama orang, aku nggak perlu gue puasa terus gue ini nih nazar buat ini nih atau apa gitu. Kan enggak gitu. Nah terus itu bagaimana tuh Mas? Oke. Dia usaha udah, cita-citanya nggak dapet gitu. Apa yang diinginin nggak dapat. Iya. Ya, seringkali kita melihat itu banyak orang bilang kalau keinginan belum didapat atau nggak sesuai disebutnya apa? Takdir buruk ya. Ember. Ya, jadi konotasi buruk itu. Takdir memang kejam. Ya loh, ketahuan banget usia. Lanjut. Takdir memang kejam. Ya loh, ketahuan banget usia. Lanjut. Oke. Jadi seringkali manusia itu menganggap takdir buruk kalau takdirnya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Manusia agak-agak ya. Jadi ini masalah sudut pandang. Padahal bisa jadi memang belum waktunya. Terus yang kedua, dari sudut pandang Allah atau Tuhan dalam hal ini memang kadarnya belum dicukupkan. Kadar tuh gini, jadi setiap manusia itu pasti semacam wadah gitu Mbak, semacam tempat ya. Jadi untuk menerima apa yang diinginkan itu biasanya harus dipantaskan dulu tempatnya. Kalau tempatnya belum mampu untuk menerima apa yang dicita-citakan atau diinginkan itu biasanya nggak akan tercapai. Jadi pantaskan dulu diri kita untuk mau menerima itu. Jadi bukan masalah spiritual aja, tapi kesiapan mental mungkin salah satunya. Kita udah siap belum ketika itu diberikan ke kita? Jangan-jangan ini cuma keinginan sesaat atau nurutin hawa nafsu, tapi sebenarnya keinginan kita nggak ke sana. Benar. Ya, dan itu pertama. Kedua, tidak semua doa itu harus sesuai dengan keinginan kita kan. Gila, kita dikte Tuhan sampai kita. Makanya itu. Tuhan, gue mau A, B, C, gue mau ini gitu. Astagfirullah, gue juga suka kayak gitu. Padahal kita berdoa itu dengan tujuan kita minta diatur sama Tuhan. Iya. Agar kehidupan kita lebih baik kan itu. Bukan kebalik. Tuhannya yang kita mintain ini itu kan. Iya. Seharusnya. Nah mungkin untuk memperkuat dalilnya kita bisa buka di surat An-Najm. Surat 53 ayat 24-25 kalau nggak salah ya. Atau, bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Ya, clear ya. Dua ayat itu bilang tidak, manusia tuh nggak mungkin akan mendapatkan apa yang semua diinginkan gitu. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yes, kecuali atas izinnya gitu kan. Kalau Allah kun fayakun jadi gitu ya jadi gitu, apapun itu. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Kun fayakun sendiri bukan kalimat bim salabim. Iya betul. Kun fayakun sendiri itu ada proses. Iya. Yang terjadi kun fa, maka terjadilah kun fayakun. Makanya itu proses. Iya. Jadi ada proses di sana. Tapi ketika proses itu dilakukan misalnya tetap nggak terjadi apa yang kita inginkan, ya itu sah-sah aja buat Allah kan. Tadi kan Allah bilang enggak. Iya. Nggak semua keinginanmu akan dipenuhi gitu. Nah itu udah jelas ya. Jadi kalimat yang sering kita dengar dari para motivator, Waduh. yaitu apa? Setiap usaha tidak mengkhianati hasil. Itu kayaknya jadi toksik dah. Karena bisa jadi nggak terjadi. Nih, Ya. bisa jadi gini. Kita yang kerja keras, orang lain yang dapat nama. Pernah Bener. Udah dalam banget. Bener. Bener. Ya kan kita yang usaha, kita yang meeting sama klien gitu kan, sampai jam 11 malam, bos kita yang dapat nama. Nah, iya kan? Jadi Dalam. intinya segala yang kita lakukan belum tentu kita yang dapat hasilnya gitu. Iya. Bisa jadi orang lain yang dapat hasilnya. Gitu. Tapi memang apapun itu yang sudah ditakdirkan Allah, kita tetap harus berikhtiar dan berdoa. Jadi gimana caranya supaya kita nggak stres ya? Kita kan perempuan, karena kita manusia banyak ya tuntutannya, banyak keinginannya, bukan tuntutan. Keinginannya banyak. Begitu udah dapat handphone yang bagus gitu. Ada keluar yang baru nih gitu. Terus begitu ngelihat ada sale di mall, ya Allah gajian baru berapa hari lagi gitu kan. Kurang aja kayaknya. Gampang sih sebenarnya. Apa? Mengkonversi pekerjaan menjadi ibadah. Maksudnya? Jadi apapun yang kita lakukan ya udah lillahi ta'ala aja. Kalau itu terwujud alhamdulillah, enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah kerja dengan benar gitu kan. Nggak ada unsur zolim. Kemarin kan kita bahas zolim. Selama itu on the track, itu akan bernilai ibadah kan. Ya kita niatkan hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Iya benar. Apapun hasilnya, mau kita suka maupun nggak suka, yang penting kitanya sudah on the track. Bener banget. Itu aku kemarin tuh jadi guys ya, Cia. Aku tuh lagi suka banget nonton YouTube channelnya Shanti di China. Apa tuh? Ada mbak-mbak masak-masak, tinggal di China. Begitu dia itu melakukan segala sesuatu sama Tika di China. Mereka tuh melakukan segala sesuatu pakai Bismillah. Jadi aku tuh kayak diingetin lagi guys. Jadi apapun yang dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak tuh baca Bismillah, mau motong baca Bismillah, mau kerja, mau jualan baca Bismillah. Jadi emang apapun setiap langkah yang kita lakukan, kita keluar dari rumah mau kerja Bismillah. Memang harus kembali lagi kepada Allah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niatnya untuk Dia. Gitu. Benar. Terserah Allah mau naikin gaji kita, ya Allah kita udah usaha nih gitu. Atau enggak ya wallahualam ya kalau bisa naikin ya Allah gitu kan. Tetap ngatur. Tapi gitu. Jadi yang aku lihat dari mereka, yang aku belajar dari mereka tuh apapun yang mereka dapat itu tuh kayak alhamdulillah gitu. Penghasilanku hari ini segini, penghasilanku hari ini segini gitu. Ya yang penting usaha maksimal sudah dilakukan. Niatnya juga ada niat baik gitu. Ada lagi nggak ayat-ayat lain yang mendukung ini Mas? Benar, sebelum itu tadi kan konteksnya Bismillah ya. Sebenarnya Bismillah itu kalimat afirmasi diri ya. Kita mengafirmasi diri untuk bersedia diatur pakai aturannya Allah. Iya benar. Karena dengan Bismillah itu kita mengajak Allah ikut serta dalam tindakan kita kan. Nah itu tadi. Tapi itu agak susah loh kalau menurut aku pribadi ya, apalagi di sektor jasa yang aku jalanin gitu. Nah aku rasa juga banyak juga teman-teman yang kerja di bidang jasa gitu. Atau nggak usah bidang jasa deh, apapun itu. Kalau kita mau bekerja di jalannya Allah gitu ya, quote on quote, kan artinya nggak boleh ada riba, ya kan, nggak boleh ada titipan gitu kan atau apapun itu tuh jujur tuh sulit gitu. Dan aku tuh udah alhamdulillah aku punya beberapa temen yang di lingkungan sekitarku tuh yang udah nggak jalanin itu Mas. Jadi mereka tuh udah kehilangan pekerjaan-pekerjaan karena kliennya mereka ntar gue nitip ini ya,
aduh gue nggak bisa kasih titipan. Mm-mm. Kalau lo mau, gue segini nih bersih buat gue, lo terserah deh gitu. Gue nggak mau tanda tangan invoice goib gitu ya, Iya, nggak mau tanda tangan invoice goib, tapi ya gitu. Jadi memang untuk kerja di Bismillah dengan diatur dengan caranya Allah itu tuh susah. awalnya tuh nggak mudah. Memang. Tapi Allah tuh, aku yakin banget Allah itu menjamin kita nggak akan kesusahan Sepakat. kalau kita jalan diatur oleh Allah gitu loh. Iya. Jadi memang dia kerjaan-kerjaan gedenya tuh nggak ada, tapi dia nggak pernah susah bayar listrik, nggak pernah susah bayar anak-anak Iya. sekolah, anak-anak Iya. sekolah mahal gitu ya. Mm-mm. Ada aja gitu. Ada aja. Jadi aku kayak astagfirullahaladzim gitu kan, masya Allah gitu ya. Oh iya gitu. Itu kayak tamparan lagi sih buat aku, kayak pengingat lagi gitu sih Mas. Bener. Kan kalau kita berquran itu gini Mbak, kita akan dijauhkan dari yang tidak berquran, kita akan didekatkan sama yang berquran. Teori frekuensi ya, yang satu frekuensi akan iya, mendekat, yang tidak otomatis akan menjauh. Iya. Nah, ketika proses pelepasan yang tadinya dekat jadi menjauh itu memang susah di awal. Kayak lakban nempel di kulit Iya. ya, bukan Band-Aid tapi lakban. Iya, pasti sakit di awal. Tapi lama-lama kita akan menemukan orang-orang yang satu frekuensi, gitu. Memang awalnya susah. Terus juga kalau kita mau lihat ada surat 13 ya, Arad ya, ayat 11. Di situ menegaskan sekali bahwasanya apa yang kita kerjakan itu tidak akan Allah itu mempunyai caranya sendiri gitu. Mau itu dikasih atau tidak, yaitu memang hak prerogatifnya Allah gitu. Iya. Boleh dibaca nggak surat 13 ayat 11? Aku pikir-pikir dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Masya Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Jadi pertama kaumnya, kalau di ayat itu kita tuh disuruh tetap berikhtiar. Tapi kalau dengan ikhtiar itu nanti tetap hasilnya tidak sesuai sama yang kita mau, perintahnya tetap selalu ikhtiar. Ya, jadi berikhtiar itu karena Allah, bukan karena nanti resultnya. Iya, kalau di ayatnya ya. Nah, jadi itu yang membuat kita itu kerja ikhlas. Ya udah, karena ini saya lakukan karena Allah. Iya. Gitu. Iya memang susah ya, guys. Berquran memang seperti itu. Banyak hal-hal yang memang kayak bertolak belakang sama kehidupan kita sehari-hari ya. Benar, karena kita tuh mungkin terbiasa dari yang salah dibenarkan gitu, akhirnya jadi pembenaran gitu kan. Bahwa ini salah nggak apa-apa, tapi semua orang ngelakuin hal ini kok, ya udah bener-benerin aja deh gitu. Iya, kayak orang ngelawan arah nih, naik motor, diingetin dia marah gitu, padahal dia salah. Iya benar-benar. Akhirnya kita nggak mau tahu kan, udahlah biarin aja. Iya. Nah, pembiaran itu akhirnya membuat sesuatu yang nggak benar jadi benar. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang sedang berikhtiar untuk melebur dengan Quran, semangat guys, semangat. You are not alone. Walaupun berat. Oke. Terakhir mungkin ya ayat yang kita buka 10:25 surat Yunus. Tuhan. Ayat 25 silahkan. 10:25. Bentar ya. 23, 24, 25. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Astagfirullahaladzim. Semoga kita termasuk mereka yang dikasih tahu Allah. Akhirnya apa? Dengan semua keinginan manusia, Allah itu pengennya manusianya cuma ke surganya Allah. Bukan keinginan kita yang ABCD yang yang kadang-kadang semuanya mungkin cuma nafsu aja gitu. Ternyata Allah lebih tinggi dari itu. Udah deh ini loh, yang lebih tinggi itu ya surgaku. Kayak gitu. Berat guys, sore-sore guys. Mendingan kita ngopi dulu deh setelah ini ya. Oke deh. Soalnya aku udah ngeliat asap. Udah ngebul. Udah melek.
Jadi buat teman-teman semuanya Mm-mm. yang merasa sendiri, tenang, nggak sendiri, ikhtiar Iya. udah dijalanin, nggak apa-apa, doa juga, ikhtiar juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, Iya. ikhlasin karena Allah. Mm-mm. Allah yang atur guys, Allah yang atur. Iya, bener. Rezeki nggak akan tertukar. Betul, Jadi Mulut- nggak usah kita korek-korek apa yang menjadi hak orang lain kan? betul. Hak orang lain kasih, yang Aha. buat kita ya buat kita, nggak akan ketukar. Gampang ngomongnya. Oke, sampai sini dulu ya Mbak Nina ya. Yes. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum. Salam.